Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran pada agenda 2. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizky Febriani dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ditugaskan di SMPN 121 Jakarta, peserta Latsar CPNS Gelombang 3, Angkatan 143, nomor urut 2. Pada agenda kedua ini, tutor saya yaitu Nurse Ai Siti Sutila, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Beliau adalah Widya Suara dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada agenda kedua ini, saya diberi ilmu tentang ASN berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, kemudian harmonis, kemudian loyal, dan adaptif, juga kolaboratif. Apa saja sih yang ada pada ASN berakhlak ini? Yang pertama, berorientasi pada pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kalimat afirmasinya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kuncinya, responsif, kualitas, kepuasan. Panduan perilaku atau kode etiknya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabel. Definisinya, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kuncinya, integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Kalimat afirmasinya, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku, yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga ada kompeten. Definisinya, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kata kuncinya, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Kalimat afirmasinya, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku, yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian yang keempat ada harmonis. Definisinya, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya, peduli, perbedaan, dan selaras. Kalimat afirmasinya, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian, yang kelima ada loyal. Definisinya, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kuncinya, komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Kalimat afirmasinya, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang terakhir, menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam, ada adab. Definisinya, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan apapun, menghadapi perubahan. Kata kuncinya, inovasi, antusias terhadap perubahan,
dan proaktif. Kalimat afirmasinya, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku, cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Kemudian, yang terakhir, atau yang ketujuh, yaitu kolaboratif. Artinya, membangun kerjasama yang sinergis. Kalimat afirmasinya, kami membangun kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya, kesediaan bekerjasama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Panduan perilakunya, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Setelah kami diberi pemahaman tentang ASN berakhlak, kami diberi tugas-tugas oleh tutor kami. Adapun tugas-tugas pada agenda 2 yaitu tugas yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Tugas ini merupakan tugas kelompok, di mana ada dua output tugas, yaitu yang pertama, hasil identifikasi contoh penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS berakhlak dalam bentuk PPT. Kemudian yang kedua, video afirmasi diupload ke YouTube dan melampirkan link video. Tugas yang kedua yaitu tugas individu tentang menganalisis dan mengevaluasi penerapan nilai-nilai PNS berakhlak. Output tugasnya adalah video dan analisis tentang nilai dasar PNS berakhlak. Tugas yang selanjutnya yaitu konsep penerapan dan pelanggaran nilai-nilai dasar PNS. Ini merupakan tugas kedua. Lembar tugas keduanya seperti ini. Ada nama, link video, tahapan, cara mendapatkan videonya seperti apa. Kemudian yang terakhir analisis videonya dalam film tersebut gitu. Tugas ketiga yaitu menciptakan gagasan penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Output tugasnya yaitu rancangan penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Tugas ketiga seperti ini formatnya, format rancangan penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Ini lebih ke bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai PNS berakhlak sesuai dengan jabatan kami yaitu guru. Dan tugas yang terakhir adalah video refleksi atau umpan balik pembelajaran pada agenda 2. Kesan dan pesan saya selama pembelajaran bersama tutor Ibu Ai yaitu saya sangat senang sudah pasti. Dan setelah saya mempelajari agenda 2, saya lebih paham esensi dari nilai-nilai berakhlak. Tentunya akan saya terapkan di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.